Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang persasisan di dunia permobilan, di mana seperti yang kita tahu, kalau sasis itu persis seperti rumah dari semua bagian mobil. Unit induk dari sebuah kendaraan, karena tanpa tiga bagian utama yaitu sasis, mesin, dan juga roda, maka sebuah kendaraan itu syaratnya belum terpenuhi. Dan oleh karena ini adalah bagian penting, gak ada salahnya kita mengenal bagian yang ini lebih jauh lagi supaya teman-teman nanti bisa tahu kira-kira sasis yang cocok untuk keperluan kalian itu seperti apa dan kendaraan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua itu seperti apa. Nah, untuk sasis sendiri sebenarnya terdiri dari banyak sekali variasi, mulai dari yang paling sering digunakan yaitu leather frame dan monocoque, hingga sasis-sasis yang digunakan untuk tujuan khusus yang lebih spesifik seperti tubular space frame, aluminium space frame, dan backbone sasis, X-frame, dan masih banyak lagi. Kita mulai dari leather frame terlebih dahulu sebagai jenis sasis paling tua di dunia perotomotifan. Leather frame atau biasa juga dipanggil dengan sebutan sasis gerobak merupakan model sasis pertama alias yang paling tua yang hingga saat ini masih digunakan. Biasanya, untuk sasis ini akan sering kita jumpai pada kendaraan yang didesain untuk menghadapi medan yang berat. Contohnya seperti kendaraan pengangkut barang maupun orang. Yang lebih simpel itu bisa kita panggil juga heavy duty sasis, yang cocok untuk keperluan-keperluan yang berat. Untuk kelebihannya, tentunya sasis ini punya daya tahan yang paling baik, mengingat medan kerjanya juga yang lebih berat. Selain itu juga sasis ini punya biaya produksi yang paling murah, serta kompatibilitas yang baik untuk berbagai macam bodi, karena sasis dan bodinya nggak menyatu. Artinya desainer bisa dengan mudah untuk melakukan facelift pada sebuah kendaraan dengan sasis yang satu ini. Atau simpelnya lebih mudah dimodifikasi dan juga diperbaiki untuk sasis leather frame yang satu ini. Sedangkan untuk kekurangannya, karena sasis yang terpisah dari bodi dan bentuk yang baku, membuat posisi bodi biasanya harus berada di atas sasis tersebut, yang artinya kondisi ini memberikan ground clearance yang lebih tinggi. Dan semakin tinggi ground clearance, maka akan menimbulkan beberapa kekurangan lainnya, yaitu mulai dari kestabilan kendaraan yang kurang baik. Selain itu, ground clearance yang tinggi menjadikan kendaraan dengan sasis ini cenderung punya center of gravity yang kurang baik juga, yang ujung-ujungnya membuat kendaraan memiliki handling yang kurang nyaman saat berkendara. Makanya kalau kita lihat biasanya sasis ini diaplikasikan di mobil off-road, truk, pick up, dan minibus karena keunggulan utamanya yaitu durabilitas dan easy to repair. Sedangkan untuk sasis monocoque atau yang merupakan sasis dengan klasifikasi unibody, artinya sasis ini merangkap juga sebagai bodi kendaraan, di mana setiap pilar-pilar bodi serta bagian-bagian yang menerima bobot biasanya akan diperkuat untuk membantu bodi menopang semua bobot kendaraan. Kelebihan dari sasis jenis ini yang pertama adalah ground clearance yang cenderung lebih rendah. Artinya sasis ini akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik, lebih nyaman, dan juga cenderung memiliki kekedapan kabin yang lebih baik. Serta karena ground clearance yang rendah juga ini akan menghasilkan center of gravity yang baik pula. Artinya, jenis sasis ini tergolong bagus untuk menghandle performa kendaraan. Ini nih alasan kenapa mobil-mobil seperti SUV yang ceper, coupe, sedan, dan banyak lagi yang pakai sasis jenis monocoque yang satu ini. Tapi sayangnya sasis yang satu ini juga punya banyak sekali mengundang masalah, mulai dari produksinya yang jelimet, yang ujung-ujungnya membuat kos produksinya mahal. Lalu setelah jadi akan sulit untuk dimodifikasi, termasuk proses facelift yang sulit. Yang biasanya kendaraan facelift yang menggunakan sasis ini hanya mengalami sedikit perubahan. Tapi sekalinya ganti generasi, maka perubahan yang dilakukan akan dilakukan secara besar-besaran, karena mulai dari konsep juga harus dipersiapkan dengan lebih matang sampai sasis generasi selanjutnya muncul. Lalu masalah selanjutnya, jika mengalami kecelakaan sesuatu hal yang tentunya semua orang nggak mau, kerusakan dari sasis ini akan cenderung sulit diperbaiki, dan walaupun bisa biasanya mengalami kerusakan tampilan karena sasis yang sudah berubah. So, untuk teman-teman yang berminat meminang mobil second yang menggunakan sasis jenis monocoque, kalian harus perhatian banget bagian tulang-tulangnya dan juga bagian sambungan-sambungan dari pintunya, karena biasanya untuk mobil monocoque yang sudah mengalami kecelakaan parah biasanya akan sulit untuk bagian pintu-pintu dan juga kap untuk menutup dengan lebih rapat. Dan ada tips juga nih dari kita. Untuk mobil dengan sasis monocoque itu harus diperhatiin juga posisi parkirnya, karena rentan terjadi sasis melenting. Tapi ini balik lagi ke kualitas kendaraan. Biasanya untuk mayoritas mobil-mobil Eropa, Amerika punya rigiditas sasis yang baik.
No judge, ini karena berdasarkan pengalaman pribadi kita. Dan kekurangan yang terakhir adalah umur yang cenderung lebih pendek jika kita bandingkan dengan penggunaan sasis leather frame. Karena kalau udah berkarat, biasanya akan sulit untuk diperbaiki. Dan kalau ganti plat, berarti sama aja memodifikasi sasisnya. Untuk buktinya, kita bisa lihat di jalan. Sangat jarang kita temui mobil-mobil nyaman yang menggunakan sasis monokok. Beda halnya dengan Kijang, Panther, dan mobil minibus lainnya yang sampai sekarang masih sangat-sangat eksis. Tapi bukan berarti sasis monokok itu nggak baik. Kalau kita disuruh milih, kita bakalan pilih sasis monokok terutama untuk perjalanan luar kotaan dan juga jarak yang jauh. Tapi kalau untuk heavy duty, kita bakalan pilih leather frame tentunya. Kalau kalian bakal pilih yang mana? Tulis aja pilihan kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi juga. Oke, kita lanjut lagi. Selain dari jenis sasis-sasis yang paling banyak digunakan alias sasis-sasis yang umum, kita juga masih punya beberapa jenis sasis lagi. Mulai dari sasis yang dipakai untuk kompetisi yaitu tubular space frame. Tubular space frame adalah jenis sasis yang menggunakan bermacam-macam pipa baja untuk dirangkai. Mulai dari ketebalan dan juga diameternya. Dan bentuk yang sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk mobil secara umum sesuai konstruksi yang diinginkan. Jadi masuknya yaitu keluarga leather frame tapi rasa unibody alias monokok. Kekuatan sasis jenis tubular space frame ini sangat tergantung dari mutu dan kualitas sambungan setiap las di bagian sendinya. Tubular space frame sendiri merupakan jenis sasis terbaik untuk kekuatan luluhnya yang sangat bagus terhadap perlindungan kekuatan torsional, alias nggak mudah untuk melintir. Oleh karenanya, sasis tubular space frame ini lebih banyak diaplikasikan dalam dunia balap mobil. Lalu selanjutnya kita bahas ke sasis aluminium space frame. Menurut kita untuk sasis jenis ini termasuk ke dalam kelas monokok. Tapi nggak tahu kenapa klasifikasinya dibedakan. Padahal untuk perbedaannya sendiri cuma di bagian materialnya aja yang terbuat dari full aluminium. Kalau dari teman-teman ada yang paham kenapa untuk sasis ini klasifikasinya dibedakan, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Audi merupakan salah satu produsen mobil yang memperkenalkan sasis jenis aluminium space frame ini. Selain itu, sasis jenis aluminium space frame ini diklaim 40% lebih ringan dibanding dengan rangka baja monokok. Namun di samping itu juga 40% lebih kaku dan lebih rigid. Oke, sekarang kita ke sasis selanjutnya. Backbone sasis merupakan sasis mobil yang berfungsi sebagai tulang rangka utama tunggal yang disebut dengan backbone sesuai dengan namanya, yang melintang di sepanjang bagian tengah mobil sehingga bagian depan dan bagian belakang mobil saling terhubung sepintas. Backbone sasis ini terlihat seperti sasis leather frame yang tepat di bagian tengahnya antara kedua rangka yang berhadapan disatukan sehingga menjadi rangka tunggal. Oleh karena backbone sasis ini memiliki banyak kekurangan seperti misalnya side impact yang buruk serta mahalnya biaya produksi, backbone sasis ini jadi kurang populer untuk diproduksi sebagai sasis kendaraan penumpang dan komersial, sehingga tak banyak produsen mobil yang menerapkan jenis rangka seperti ini. Nah, itu dia informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai persasisan. Walaupun pembahasan ini sebenarnya masih dasarnya banget, kita harap teman-teman semua bisa mulai paham. Dan untuk teman-teman yang lebih paham dan ingin bertanya serta memberikan kritik dan juga saran, jangan ragu untuk ramaikan kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa bantu channel kita yang lain seperti channel Salsabila Putri, FT Play, dan juga FTS Gadget dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Saya Muhammad Karun undur diri, see you in the next video and thanks for watching.